Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Bro akan menjawab request pertanyaan dari sobat-sobat Jamtrok Mania. Untuk requestnya sebagai berikut. Om Bro, bagusan mana cucak hijau hasil pikatan sama hasil jaringan? Khususnya cucak hijau Om Yogan. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamtrok Mania ya. Apabila Anda ingin mencari cucak hijau bahan, dan bahan itu dari ombyokan, otomatis kita kan kurang paham ya, tidak tahu apakah itu hasil dari ikatan atau hasil dari pulutan, itu kan kita tidak paham ya. Yang di situ yang kita cari yaitu cucak hijau yang kualitasnya bagus meskipun itu dari ombyokan. Nah, dari ombyokan ini memang ada yang dari pulutan, ada dari jaringan, ada, tetapi yang paling bagus yaitu yang dari pulutan ya, karena untuk yang pulutan itu naluri faktornya ada daripada yang di jaring. Karena pada sesuatu yang ada di alam sana, cucak hijau yang ditangkap melalui pulutan, artinya dipulut dan di situ menggunakan untul atau apa ya namanya itu, untulan atau masteran, supaya cucak hijau itu mendekat untuk bertarung saat melihat burung sejenis, dan di situ nantinya dia akan terbang ke situ kena puluh, dan itu yang bagus karena memiliki mental factor yang tinggi, artinya dia berani menyerang meskipun di situ ada untulan. Itu yang bagus pada cucak hijau yang apa itu didapat dari pulutan. Terus yang kedua, apabila kita mencari cucak hijau dengan model jaringan, kalau model jaringan itu kan biasanya itu penjaring itu mencari jalan di mana cucak hijau nanti akan melewatinya, atau memasang jaring itu lebih tinggi dari ketinggian terbang cucak hijau itu sendiri. Jadi kalau untuk jaringan biasanya itu kan dia itu dapatnya itu secara rombongan ya, rombongan menabrak jaring, dan di situ ada yang bagus, ada yang tidak. Karena yang namanya jaringan itu ya memang harus dipilih yang terbaik. Tetapi untuk yang pulutan ya, untuk yang pulutan ini juga apa itu ada yang baik dan ada yang tidak. Misalkan seperti ini. Terkadang kita terfokus pada cucak hijau pulutan dengan ciri-ciri, nanti akan Om Bro bahas ya untuk ciri-ciri yang pulutan sama yang jaringan. Kita akan berbicara dahulu tentang cucak hijau yang pulutan ya. Ini cucak hijau yang pulutan, misal entah itu dari mana asalnya atau dari mana dia berasal, kalau memang dia dari pulutan itu mentalnya bagus. Misalkan ada cucak hijau dari mana itu, dari gunung Ungaran gitu ya. Nah, terus pemikatnya itu di bawahnya gunung Ungaran, itu istilahnya itu ya ada jarak 1 kilo. Di sini apa itu putarkan MP3, suara cucak hijau krik krok, terus itu dikasih undulan, entah itu undulan boneka, entah itu undulan asli cucak hijau, dan cucak hijau itu menyeberang dan dia menyerang cucak hijau, itu berarti mentalnya cucak hijau itu bagus. Terus terkadang apabila kita mencari dalam sistem jaringan itu kan menjaring cucak hijau itu dari mana asalnya atau dari mana dia berada, supaya dia terjebak dalam satu jaring, dan di situ yang dinamakan jaringan. Terus mungkin ada ya cucak hijau yang sedang jalan-jalan, mungkin cucak hijau jantan jalan-jalan, dia kepengen melihat pacarnya yang ada di sana, cucak hijau yang ada di pohon sana gitu, misalkan seperti itu ya. Terus di sini cucak hijau jantan itu ini ada di pohon ini, cucak hijau betina itu ada di pohon sana. Itu dia niatnya, dia kan ingin menyamperi yang cucak hijau yang ada di sana, tetapi di tengah-tengah itu ada jaring. Nah, di situ bisa dikatakan cucak hijau itu jaringan ya. Jadi untuk kualitas yang bagus antara jaringan sama yang pulutan, tetap bagus yang pulutan. Nah, terus kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang ciri untuk cucak hijau yang pulutan sama yang jaringan itu seperti apa.
biasanya untuk cucak hijau yang pulutan itu saat diombyokan dia itu tidak rapi atau tidak rajin, entah apa itu banyak bulu yang hilang, entah ada sayap yang patah, entah apa itu masih ada bulu kecil menempel di kaki, itu hasil dari pulutan. Tetapi kalau untuk yang jaringan itu biasanya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Artinya itu cucak hijau itu lebih terjaga kualitas itu ya bulunya, karena nanti kalau apa cucak hijau itu nempel di jaring biasanya kan diambil dengan hati-hati pelan-pelan supaya tidak apa itu tidak apa ya tidak rusak gitu ya. Tetapi pada yang jaringan ini untuk ekor biasanya banyak yang brondol ya. Kalau yang pulutan itu yang brondol itu jarang, tetapi memang banyak sekali apa itu kecacatan ya, kecacatan dari segi bulu, misalkan bulu ada yang banyak hilang, terus masih ada bulu yang menempel di kaki karena masih melekat pada pulutnya itu tadi, atau getah untuk menjebak itu tadi. Nah, di situ bisa kita mencari ya, kalau di ombyokan itu kita bisa membedakan hasil yang dari ombyokan itu, yang dari apa itu, yang dari jaringan itu seperti apa, yang dari bulutan itu seperti apa, dan Umpro tadi sudah memberikan rekomendasi ya, rekomendasi untuk memilih yang bagus antara bulutan sama yang jaringan. Dan di sini di video tip ini yang Anda tanyakan yaitu bagusan mana yang apa itu pulutan sama yang jaringan. Kalau menurut dari apa yang sudah Om Bro lakukan itu paling bagus ya dari pulutan ya. Kalau pulutan itu kan memang mencari cucak hijau melalui untulan atau melalui musuh. Kalau jaringan itu memang menjebak cucak hijau supaya menabrak jaring, dan di situ memang mendapatkan banyak sekali jaring. Misalkan juga ada cucak hijau itu apa itu dijaring dengan menggunakan suara MP3 atau apa, tapi yang di situ yang datang banyak itu juga jaringan. Tetapi antara jaringan sama yang pulutan itu juga belum tentu apa itu yang khususnya yang jaringan itu kurang bagus, itu ya tidak, tergantung kejelian kita saat memilih bahan selagi masih ada di ombyokan ya. Karena untuk memilih apa itu ombyokan yang bagus itu tentunya ada sugesti ya, sugesti paruh, sugesti ekor, sugesti leher, dan yang lain. Tentunya Anda sudah paham akan itu ya, terutama lubang hidung. Kalau bisa memang harus mencari yang lubangnya besar, karena untuk lubang hidung yang besar itu suaranya itu di samping lantang juga akan kayak ngebas gitu. Itu untuk cucak hijau yang hidungnya besar, dan di situ Anda punya feeling tersendiri, Anda sudah menguasai cara memilih cucak hijau bahan, dan di situ Anda nanti akan mendapatkan cucak hijau yang berkualitas, entah dari pulutan ataupun dari jaringan. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.